Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Ali di sini. Sekarang kita akan belajar lesson 11 ya. As I told you before that lesson 10 and lesson 11 is about tenses, and we focus on now in lesson 11 is past future. Check it out. Okay, in this part 1, we will learn about past future simple and past future continuous. Oke, sebelum kita mempelajari atau kita membahas tentang past future, sebenarnya untuk past future ini jarang digunakan ya. Kenapa jarang digunakan? Biasanya untuk mengungkapkan past future biasanya diawali dengan past tense dan diikuti dengan bukan past future tapi future tense biasa saja. Ya. Oke, let's kita lihat ya. Nah, mengapa demikian? Because past future, ini kita ngomongin past future simple dulu ya, adalah kata kerja is used in keterangan atau suatu kejadian di masa lampau yang akan terjadi, gitu kan? Akan terjadi tapi dikatakan pada masa lampau. Nah, structure-nya yang common atau yang sesuai adalah subject, would, and verb one. Nah, tapi beberapa pendapat mengungkapkan bahwa untuk structure-nya itu bisa dikatakan subject will. Jadi biasa aja menggunakan will kembali, will and verb one. Kenapa? Karena biasanya diikuti dengan kalimat past tense sebelumnya. For example, he said. Said adalah past tense ya. Kemudian he said ada tanda kutip, kemudian he will, begitu, I will, seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, meskipun jarang digunakan, sebaiknya kita mengetahui ya salah satu jenis tenses. Nah, kemudian untuk negative sentence-nya adalah subject plus would plus verb one lagi, menggunakan verb one ya. Dan untuk interrogative-nya would, subject, and verb one. Next, kita lihat example-nya, contohnya ya. Nah, adverb of time-nya sama seperti past tense, yaitu ada yesterday, last year, last month, last event, or what, etc. and ago ya. A month ago, 2 days ago, years ago, dan sebagainya. Oke, contohnya, nah ini, he would go to Jakarta. Oke. I'm sorry tadi baterainya udah mau habis. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan. He would go to Jakarta yesterday. Ya. Kalau negatifnya adalah he wouldn't go to Jakarta yesterday. Dan interrogatifnya tinggal dipindahkan saja seperti biasa. Would he go to Jakarta yesterday? Oke. Jadi untuk pemahaman kembali ya. Nah, ini maksudnya adalah kenapa akan terjadi tapi di masa lalu gitu. Jadi ini seperti kita lagi cerita ke seseorang ya. Lagi-lagi kalau misalnya past berarti kita perspektifnya atau imagine gitu ya. Mengimajinasikannya bahwa ini adalah kejadian di masa lampau atau narrative text ya, naratif atau yang sudah recount atau narration text yang sudah terjadi di masa lampau. For example, maksudnya in bahasa Indonesianya misalnya kita lagi ngobrol nih bla 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 bla, kemudian kita ingin mengungkapkan in bahasa Indonesia, contohnya gini. Kemarin dia tuh bilang bahwa dia akan ke Jakarta. Nah, kemarin dia tuh bilang bahwa dia akan pergi ke Jakarta, ya kan? Pasti kita akan ngomong ada dia bilang atau mereka bilang dan apa, pasti diawali dengan he said, ya, dengan bilangnya kemarin gitu. He said he would go to Jakarta yesterday. Nah, oleh karena itu, kenapa jarang digunakan ketika kita menggunakan kata will juga sebenarnya sudah paham maksudnya. For example, he said he will go to Jakarta yesterday, gitu ya. Karena kan dia yang sedang ngomong. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang past future simple ini. Oke, next dengan past future continuous. Nah, lagi-lagi ketika kita belajar tentang continuous,
mungkin agak sedikit apa ya istilahnya menguras pikiran atau kita berpikir lebih keras lagi ya. Oke, jadi ini misalnya past future continuous maknanya atau secara definisinya adalah sebuah kata kerja untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah kejadian yang akan sedang terjadi tapi di masa lalu. Akan sedang terjadi. Ya, oke. Jadi merencanakan sesuatu di waktu tertentu di masa lalu. Merencanakan sesuatu di waktu tertentu di masa lalu. Nah, gitu. Kalau kita sudah lihat contohnya, insya Allah akan lebih memahami ya. Oke, kita lihat dulu strukturnya. Strukturnya adalah subject plus would plus be dan plus verb ing. Sama ya, seperti future continuous, will, kemudian ada be, kemudian ing. Untuk negatifnya berarti tinggal ditambahin not saja setelah would, wouldn't. Ya, dibacanya wouldn't. He wouldn't be verb ing. Kemudian untuk interrogatifnya would, subject, be, and verb ing. Let's take the example. He would be reading He would be reading a book at 7 p.m. yesterday. Nah, in bahasa Indonesia berarti dia akan sedang membaca buku pada pukul 7 kemarin. Ya. Dia bilang, pasti harus didahului dengan dia bilang dulu. He said he would be reading a book at 7 p.m. yesterday. Kenyataannya dia membaca buku atau tidak? Ya, bisa iya, bisa tidak. Jadi ini kemungkinan would ya, seperti yang sudah kita pelajari pada tema tentang probability ya, tentang kemungkinan. Would adalah termasuk kata yang untuk mengungkapkan kemungkinan. Jadi mungkin terjadi atau tidak terjadi, gitu ya. Kalau misalnya saya bilang ya, dia bilang bahwa dia akan membaca buku pada pukul 7 kemarin. Nah, harus ada kalimat lanjutannya. Mungkin dia sudah membaca buku atau tidak gitu ya. Ya, oke. Ya. Kalau negatifnya tinggal wouldn't. Kalau interrogatifnya tinggal ditambah aja di depannya would. Would he be reading a book yesterday? Apakah dia akan? Oke, ini sebenarnya diungkapkan pada masa lampau. Oke. Nah, itu tadi pelajaran in part 1 about past future simple and past future continuous. Okay, let's continue in part 2.